Kupu-kupu 5 warna sangat indah, dan ketika mengepakkan sayapnya, mereka melepaskan bubuk 5 warna. Ada juga burung gereja darah di sebelahnya. Burung pipit darah ini milik Dewa Darah. Tetapi ditangkap oleh kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna terbang keluar dan angin kirinya mengepak dengan lembut. Badai menyapu ke arah itu tiba-tiba bergetar. Sayap kiri kupu-kupu 5 warna mengepak lagi. Kekuatan hukum muncul dan gelombang kejut yang merusak didorong kembali. Seolah-olah sepasang tangan besar yang tak terlihat memaksanya kembali. Ketiga kalinya sayap kiri kupu-kupu 5 warna mengepak, 3 kupu-kupu lagi muncul, dan mereka juga mengepakkan sayap mereka. Kekuatan penghancuran melesat dan melaju ke arah pusaran yang menyusut dengan cepat. Saat pusaran itu akan segera menghilang, kekuatan penghancur dan serpihan hukum dari kupu-kupu 5 warna menembus pusaran. Jeritan sengit menggema dari dalam pusaran dan kemudian pusaran menghilang. Di aliansi Star System, ada lautan jiwa yang tidak diketahui oleh orang luar. Ada sejumlah besar tanah mengambang di lautan jiwa ini. Di salah satu pulau, ada banyak bangunan. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di sebelah salah satu gedung tinggi dan hitam. Saat pusaran itu muncul, ada suara ledakan dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Jiwa asal pemuda dengan warna biru terbang keluar dari pusaran. Sepertinya dia hampir runtuh kapan saja. Tepat pada saat ini, pintu bangunan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan ekspresi yang sangat muram. Dia terlalu cepat dan langsung menyambar jiwa asalnya. "Kakek, selamatkan aku." Pemuda berjubah biru, yang nyaris tidak bisa membuka matanya, mengucapkan kata-kata ini sebelum koma. Jiwa asalnya berangsur-angsur hilang. Meskipun tidak runtuh, itu sangat lemah. Wang Lin mengerutkan kening, dia bisa merasakan bahwa saat kekuatan dari kupu-kupu 5 warna memasuki pusaran dan menyerang pemuda, ada kilatan cahaya hitam yang melarutkan sebagian besar gaya. Meskipun cahaya hitam ini runtuh, pemuda berbaju biru itu hanya terluka serius, tidak mati. Harta yang menyelamatkan jiwa. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan menuju Leiji. Melihat cahaya hijau yang datang dari persendiannya, dia menekan tangan kanannya di setiap tempat. Setiap kali jari-jarinya mendarat, lampu hijau akan berubah menjadi pecahan jiwa dan menghilang. Tubuh raksasa Leiji berubah menjadi gunung dan terbang menembus bintang-bintang. Wang Lin duduk telentang, dan di samping Wang Lin ada bocah berkepala besar, yang sedang menyembuhkan. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke planet Tianyun. 10 hari kemudian, Wang Lin menatap ruang yang familiar di depannya. Dia tahu bahwa tidak jauh adalah daerah yang termasuk negara kultivasi Tianyun peringkat 7. Selama 10 hari ini, dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selama perjalanan ke planet Tianyun ini. Namun, lebih dari itu, dia merenungkan segel tangan yang terhormat yang digunakan Xuan Bao dengan kupu-kupu 4 warna. Saat itu, dia dengan hati-hati menghafal segel tangan itu, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencoba mereka selama 10 hari ini, dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala besar, kamu dan Leiji pergi mencari planet yang ditinggalkan. Sembunyikan dirimu dan tunggu aku. Jika aku baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian berdua datang. Jika kamu tidak mendengar kabar dari aku, maka kamu berdua dengan cepat meninggalkan tempat ini." Dengan itu, tubuh Wang Lin berkedip dan dia meninggalkan Leiji. Dia bergerak maju dengan jubah putihnya dan rambut hitamnya yang tergerai, yang membuatnya sangat mirip surgawi. Saat dia berjalan, Wang Lin sekali lagi melangkah ke planet pengaruh Tianyun. Perjalanan ini adalah berkah dan bencana, namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain itu, krisis ini mungkin tidak sesulit yang aku bayangkan. Sebenarnya, semua itu ada hubungannya dengan token gua celestial. Wang Lin perlahan bergerak maju saat dia merenung. Mereka semua menginginkan token gua celestial itu. Token, masalah dengan Blood God, skema Allseer, dan berbagai hal lainnya memaksa aku untuk pergi. Saat itu, kultivasi aku terlalu lemah dan aku tidak punya kekuatan untuk melawan, aku tidak punya peluang melawan Allseer. Meskipun aku masih tidak bisa melawan Allseer, tidak akan begitu mudah baginya untuk membunuh aku. Wang Lin menyentuh tempat di antara kedua alisnya. Aceh aslinya bukan harta magis atau mantranya, tetapi mata ketiga di antara alisnya. Setelah melihat Battle Scroll kedua, aku mendapatkan sepotong energi sumber asal. Ini adalah penyelamat hidupku yang sebenarnya Mantera. Bagaimanapun, Allseer dan aku belum secara terbuka saling menentang. Aku masih seorang murid dari Allseer. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa Huang Long berkata bahwa aku adalah orang dari planet Suzaku. Seorang murid dari cabang Vermilion Bear dari 4 sekte ilahi. Ini adalah sesuatu yang layak dipertimbangkan. Wang Lin mengungkapkan cemoohan dan menekan ke bawah di antara kedua alisnya. Mata ketiga segera muncul di antara alisnya dan kemudian digantikan oleh bintang dewa kuno. Segera, sebuah manik muncul, lalu semuanya menghilang, hanya menyisakan tanda merah yang mengeluarkan jejak panas. Jika bukan karena fakta bahwa Master Flame Spark memberi aku energi asal yang cukup untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier begitu domain aku mencapai tingkat tertentu dan fakta bahwa aku memperoleh warisan dari Lao Chen untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5, aku bahkan tidak akan melihat tanda tambahan ini pada aku. Tanda ini berisi kekuatan dunia.
Ketika indera ilahi aku berkumpul di atasnya, aku mendengar teriakan samar Vermilion Bird. Aku tidak memiliki ini ketika aku kembali ke planet Suzaku, jadi berdasarkan ini, itu harus terkait dengan Sekhead Huanglong. Mata Wang Lin menyala. Tanda Vermilion Bird di dahinya berkedip dan dia maju ke depan. Planet Tianyun muncul di kejauhan di mata Wang Lin. Melihat planet yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak pernah bisa lupa bagaimana dia datang langsung ke sini setelah meninggalkan planet Suzaku dan diterima sebagai murid divisi ungu. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku hanya seorang kultivator transformasi jiwa. Kali kedua aku di sini, aku bisa melawan kultivator Nirvana Cleanser. Wang Lin bergerak maju tetapi terkejut. Dia segera berhenti dan menatap planet Tianyun di depan. Dia melihat kilatan cahaya keemasan di atas planet Tiantun. Itu adalah sinar energi pedang yang ditumpuk bersama. Setelah melihat lebih dekat, mereka semua berkumpul di atas Heavenly Fatesek di planet Tianyun. Ling Tianho. Ekspresi Wang Lin berubah ketika dia merasakan aura Ling Tianho di antara pedang terbang itu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak berhenti dan terbang ke depan. Di luar sekte nasib surgawi, sinar energi pedang yang tak terhitung memenuhi langit seolah-olah ada badai pedang. Ada seorang kultivator pada setiap pedang tunggal, dan mereka semua adalah murid sekte Dalo Sword. Di depannya adalah kilin merah yang ganas. Kilin ini sangat galak dan matanya seperti kilat. Api tak berujung datang dari tubuhnya dan dua aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi suram. Pria tua ini memiliki 4 pedang ilusi di belakangnya. Mereka mengeluarkan aura yang kuat saat mereka berkedip. Dia adalah Ling Tianho. Selain orang tua ini, ada 4 kultivator lagi yang tampaknya sangat kuat. Dari 4 dari mereka, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga lelaki itu semuanya lelaki tua berambut putih, dan mata mereka seperti matahari dan bulan. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih dengan pola yin dan yang. Ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa saat dia dengan tenang duduk di atas labu raksasa. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini jelas-jelas muridnya, karena mereka melayang dengan hormat di belakangnya. Pria tua itu sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Dia duduk di kursi bambu ungu yang dibawa oleh 4 orang besar, orang-orang yang bersinar. Orang tua ketiga mengenakan jubah kuning dan kurus seperti mayat, tetapi tubuhnya mengeluarkan rasa vitalitas yang kuat. Dia tidak memiliki pengikut dan dia berdiri sendirian di langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia lebih muda, setengah baya. Wanita parubaya ini tidak berdandan. Pakaiannya sangat biasa, seolah-olah dia hanya seorang wanita dari desa di antara manusia. Namun, dia mengeluarkan aura duniawi dari tubuhnya. Di belakangnya ada 4 wanita. Mereka semua sangat cantik dan kecantikan mereka dapat dianggap tak tertandingi. Ini terutama berlaku untuk wanita di sebelah kiri, yang mengenakan gaun merah muda dan menakjubkan. Mereka menarik pandangan sebagian besar petani Dalo Sword Sect, tetapi keempat wanita itu tidak memperhatikan mereka dan dengan tenang melihat ke depan. Ling Tianho berkata, Olseer, saat itu muridmu Wang Lin ambil tokennya, dan sesudahnya kamu mengatakan bahwa misteri surga akan terungkap hari ini. Orang tua ini ingin melihat apa yang disebut misteri surga kamu. Saat itu, semua monster tua ini mengirim keserakahan untuk menemukan Wang Lin. Namun, tidak ada lagi berita tentang hal ini kembali, dan mayoritas segel yang mereka tinggalkan pada keserakahan telah menghilang. Masalah di Demon Spirit Land sangat penting, sehingga monster-monster tua datang mencari Olseer karena mereka cemas. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seseorang dari Heavenly Fatesek. Saat itu, Olseer memiliki ekspresi tenang dan hanya mengucapkan satu kalimat. Saat lampu hijau dan ungu memenuhi langit, kalian semua bisa datang ke sekte nasib surgawi aku dan melihat misteri surga. Dini hari tadi, langit yang awalnya cerah di atas planet Tianyun tiba-tiba diselimuti oleh warna hijau dan ungu. Warnanya cantik dan sepertinya mewarnai seluruh planet. Lalu Ling Tianho segera datang ke sini bersama murid-muridnya. Pada saat yang sama, beberapa monster tua yang mengetahui masalah ini bergegas ke Heavenly Fatesek. Lagi pula, kemampuan ramalan Olseer terkenal di aliansi. Olseer, yang mengenakan pakaian putih, dengan tenang berdiri di langit. Di sampingnya adalah murid nasib surgawi yang semuanya memandang ke langit dengan tatapan dingin. Namun, apa yang mereka lihat lebih jauh lagi adalah 4 wanita cantik. Dia ada di sini. Ekspresi Olseer tenang dan dia tersenyum dengan tenang. Tatapannya jatuh di cakrawala. Setelah Olseer selesai berbicara, Ling Tianho, 3 monster tua yang kuat, dan wanita cantik itu segera menyadari sesuatu. Pada saat ini, semua tatapan para kultivator berkumpul di cakrawala. Keempat wanita di belakang wanita parubaya bahkan tidak berkedip dan menatap dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu apa Wang Lin, yang mengguncang tanah roh iblis dan menarik perhatian semua kultivator besar Al-Heaven, tampak seperti. Mata wanita dalam gaun merah muda itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya dia, tetapi 3 wanita cantik lainnya juga memandang ke langit dengan mata mereka yang cantik. Ketenaran Wang Lin hampir menjadi tabu selama bertahun-tahun.
Namun, semakin tabu, semakin banyak desas-desus tentang penyebaran Wang Lin. Di atas alun-alun Heavenly Fatesek, Bai Wei menatap langit dengan perasaan yang kompleks. Dia merasa sulit untuk membayangkan seperti apa orang itu pada waktu itu. Ada seorang pria paruh baya yang suram di samping Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dan tatapannya seperti kilat. Dia melihat ke langit dan mendengus dingin di dalam hatinya. Wang Lin, meskipun kamu tidak mati selama tahun-tahun ini, kamu tidak bisa naik terlalu banyak. Aku hanya tidak tahu seberapa lemah kamu dibandingkan dengan aku, Zhao Xingsa. Bai Wei dengan hati-hati menatap pria paruh baya itu dan merasa takut terhadap kakak senior ini. Kultivasi Zhao Xingsa telah meningkat pesat selama kultivasinya yang tertutup. Dia telah menerobos Ascendan dan hanya satu langkah dari Illusory Yin. Zhao Xingsa menjadi salah satu dari 7 murid sejati Baikan 30 tahun yang lalu. Dia berselisih dengan Wang Lin, jadi ketika mereka bertemu, akan sulit baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Ada juga seorang wanita di samping mereka berdua. Ekspresinya turun. Meskipun dia menatap langit, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun. Wanita ini adalah murid keempat divisi ungu, saudara magang senior keempat Wang Lin. Saat itu, dia dipaksa oleh Sang Xingsa untuk menjebak Wang Lin dengan mantra. Kemudian, Wang Lin melarikan diri dan dia mengajar Wang Lin teleportasi yang lebih besar untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Jaraknya, ada seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kemeja biru dengan 3 naga biru bersulam. Ketiga naga ini sangat galak dan seperti manusia, terutama mata mereka, yang memberikan tatapan tajam dan menakjubkan untuk dilihat. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak akan menemukan dia tidak terbiasa. Dia adalah orang yang bekerja dengan saudari magang senior keempat Wang Lin untuk menjebaknya. Si Marufeng Divisi Biru. Di dalam Heavenly Fatesek, semua orang yang tahu Wang Lin semuanya memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, tidak ada yang percaya dia akan bisa pergi hidup-hidup jika dia muncul di sini hari ini. Saat tatapan semua orang berkumpul di Cakrawala, sesosok putih muncul di Cakrawala dan perlahan berjalan mendekat. Rambut hitamnya mengalir dalam angin, dan di bawah sinar matahari, ada sedikit warna ungu di dalamnya. Jubah putihnya memberinya suasana celestial, dan itu tampak seperti salju putih yang datang. Perasaan 1000 tahun senja kesepian muncul dari sosoknya. Dia perlahan mendekat seperti ini, dan di belakangnya ada matahari merah menyala. Ini membuat wajahnya gelap, hanya matanya yang cerah yang mengungkapkan 1000 tahun kebijaksanaan dapat dilihat. Adegan ini sangat indah. Awalnya sosok itu sangat jauh, tetapi hanya dalam sekejap, itu di luar sekte nasib surgawi. Wang Lin. Wang Lin. Dalam sekejap, beberapa orang mengenali Wang Lin. Jadi dia Wang Lin, wanita dengan mata merah muda yang indah mendarat di sosok putih. Mata Ling Tinghou seperti kilat dan mengandung energi pedang yang kuat. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening. Meskipun ekspresinya masih suram, ada sedikit kejutan di matanya. Tahap awal Nirvana Skriar. Wang Lin ini hanya pada tahap transformasi jiwa, dan hanya dalam beberapa ratus tahun, dia tiba-tiba mencapai ketinggian seperti itu. Kecuali jika dia menemukan kekayaan besar, tidak mungkin hal ini terjadi. Ada juga tanda di antara alisnya. Guncangan itu memicu gelombang besar di hati Ling Tianhou. Orang tua yang seperti gunung daging tiba-tiba membuka matanya. Matanya bersinar terang ketika dia menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Ekspresi pria tua yang kurus seperti mayat juga berubah, dan dia menatap Wang Lin dengan tatapan mendalam. Dia kemudian melihat Olseer dan mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti telah menyadari sesuatu. Adapun orang tua yang mengenakan jubah hitam dan putih duduk di atas labu, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum. Namun, ada kilatan cahaya hantu di matanya, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tanda Vermilion Bird. Wanita parubaya itu terkejut dan dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin. Jika monster tua ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan kultivator di sekitarnya. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua bisa merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin. Wanita berbaju merah muda itu memandang Wang Lin dengan mata yang indah dan mengungkapkan sedikit ketertarikan. Semua ini terdengar lambat, tetapi semuanya terjadi begitu Wang Lin muncul, dan ekspresi semua orang mendarat di matanya. Dia menepuk pakaiannya saat dia dengan tenang menatap Olseer, lalu dia menggenggam tangannya dan dengan penuh hormat berkata, murid Wang Lin menyapa guru. Mata Olseer mengungkapkan cahaya aneh ketika dia menatap di antara alis Wang Lin. Setelah waktu yang lama, dia mengungkapkan senyum dan dengan ramah berkata, senang kamu kembali. Wang Lin, para senior ini ingin menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Seorang pria parubaya di belakang Wang Lin menunjuk kepadanya dan berteriak, bocah kecil Wang Lin, kamu benar-benar berani untuk kembali. Saat itu, kamu membunuh anggota Dalau Sword Sect di Demon Spirit Land. Hari ini adalah saat kamu membayar dengan darah. Wang Lin mengungkapkan senyuman, tetapi matanya sedingin es. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, Senior Ling Tianhou, apakah muridmu ini memiliki kualifikasi untuk berbicara padaku seperti ini? Ekspresi Ling Tianhou sangat suram saat dia menatap di antara alis Wang Lin.
Meskipun dia agak takut pada tanda Vermilion Berg, yang benar-benar mengejutkannya adalah dua kekuatan lain di antara alis Wang Lin. Kekayaan macam apa yang ditemui Wang Lin dalam ratusan tahun ini? Seolah-olah dia terlahir kembali. Sementara dia merenung, Ling Tianho melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pria parubaya yang berteriak pada Wang Lin bergetar dan didorong kembali ke kelompok kultivator. Suara Ling Tianho dingin ketika dia perlahan berkata, dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada kamu seperti ini. Untuk dapat mencapai tahap awal Nirvana Skrier di usiamu, jika kami melepaskan permusuhan kami, bahkan lelaki tua ini mengagumimu. Kata-katanya memicu gelombang besar. Itu tidak berbeda dengan membuang air ke dalam minyak mendidih. Ini menyebabkan ekspresi semua kultivator di sekitarnya berubah. Bai Wei tersentak dan menatap Wang Lin. Pikirannya kosong. Dia tidak bisa percaya bagaimana Wang Lin, yang hanya pada tahap transformasi jiwa ratusan tahun yang lalu, telah menjadi kultivator Nirvana Skrier yang hanya bisa dilihatnya sebagai legenda. Nirvana Skrier. Adapun Zhao Xingxia, tubuhnya bergetar karena dia tidak percaya apa yang dia dengar. Dia kaget di tempat. Bukan hanya mereka berdua, hampir semua kultivator lainnya adalah sama. Lagi pula, ini terlalu sulit dipercaya. Wang Lin ini sebenarnya telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Meskipun masih ada jarak antara dia dan kita, dia masih seseorang yang telah mencapai banyak hal dan tidak dapat lagi dipandang sebagai junior. Orang tua di labu itu tersenyum dan berkata, Wang Lin, aku ingin bertanya, mengapa kamu melarikan diri melalui pusaran sebelum kami saat itu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak ingin kami ketahui? Ekspresi Wang Lin netral ketika ia dengan tenang berkata, Junior memang menyebabkan bencana di Demon Spirit Land, jadi aku harus pergi. Mata pria tua kurus itu bersinar dan dia dengan dingin bertanya, bencana apa? Wang Lin dengan tenang berkata, dalam pembelaan diri, Junior harus menjebak Blood Ancestors Putri. Ketika sesama senior datang dengan leluhur darah, Junior tentu saja harus melarikan diri. Setelah dia berbicara, pria tua yang memiliki tubuh segumpal daging itu duduk dan berkata, apakah token gua surgawi ada di tanganmu? Aku ingin tahu siapa yang senior dengar dari ini. Wang Lin memandangi lelaki tua itu yang seperti segumpal daging. Orang ini hanya pada tahap awal Nirvana Skrier, dan terlebih lagi, Wang Lin tidak ingat orang ini di antara orang-orang yang mengejarnya. Pikiran orang tua itu gemetar dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Ekspresi Olser masih lembut saat dia perlahan berkata, cukup, Wang Lin. Guru bertanya kepada kamu apakah gua surgawi ada di tangan kamu. Wang Lin memandang Olser dan dengan hormat berkata, karena guru bertanya, murid tidak berani menyembunyikannya. Kembali di Tanah Roh Iblis, murid memang memperoleh token gua surgawi. Setelah Wang Lin berbicara, mata monster tua itu bersinar dan mereka mulai merenung dalam diam. Kemudian aura yang menindas menyebar dan berkumpul di Wang Lin. Orang tua yang duduk di labu itu melihat tanda di antara alis Wang Lin dan berkata, Wang Lin, ambil tokennya dan kau bisa menyimpannya hidup. Pria tua dengan tubuh daging gunung itu mengungkapkan tatapan bermusuhan dan dengan muram berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token gua surgawi itu. Tanpa menunggu agar Wang Lin berbicara, niat membunuh melintas di mata Ling Tianho. Dia perlahan berkata, karena kita tahu token ada di tangannya, mengapa membuang waktu? Dia mendengus dingin dan menunjuk dengan jari kanannya. Sinar energi pedang gemetar melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika energi pedang tiba, dia mundur beberapa langkah dan melemparkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan ledakan sonik, dan gemuruh itu mengguncang bumi. Sebuah pusaran hitam muncul dari tinju Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianho. Tepat saat ini, mata Olser menyala dan dia melambaikan lengan kanannya. Angin 7 warna terbang maju dan mendarat di antara Ling Tianho dan Wang Lin. Angin 7 warna ini mengandung kekuatan misterius. Ketika bertiup, itu menyebabkan pusaran hitam dari tinju Wang Lin menghilang. Sementara itu melarutkan kekuatan Wang Lin, itu juga memblokir energi pedang Ling Tianho. Ini dengan lembut melarutkan segalanya. Ling Tianho, untuk menyerang murid sekte nasib surgawiku di sekte nasib surgawiku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak di sini? Suara Olser lembut ketika dia memandang Ling Tianho. 4 pedang asal di belakang Ling Tianho terbang keluar saat dia menatap Olser dan berteriak, Olser, mungkinkah kamu ingin mengambil token untuk dirimu sendiri? Ekspresi Olser tenggelam dan dia dengan tenang berkata, selama dia belum mengkhianati sekte, maka dia masih muridku. Takdir surgawi kamu ingin melindungi murid kamu? Mungkinkah murid-murid Dalo Sword Sect aku mati sia-sia? Chen Long adalah satu-satunya yang masih hidup di antara 12 pedang, sisanya semua dibunuh oleh Wang Lin. Orang tua ini tidak akan menggertak yang lemah, selama Wang Lin bisa menahan 3 sinar energi pedang, maka masalah ini akan dilupakan. Jika kamu berani menghentikan aku, Olser, aku akan mempertaruhkan segalanya dan pergi berperang dengan kamu. Wajah Ling Tianho dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia berbicara kepada Olser, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Senior ini mengatakan bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token. Berani aku bertanya pada senior berapa lama kamu bisa bertahan melawan pedang-pedang Saint Ling Tianho energi? Wang Lin menatap orang tua yang seperti gunung daging. Orang tua dengan gunung tubuh daging itu sangat suram.
Dia mendengus dingin dan tetap diam, tapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Wang Lin samar-samar tersenyum saat tatapannya jatuh pada Ling Tianho, dan dia dengan tenang berkata, "Tolong beri pencerahan padaku, Sword Saint." Ling Tianho melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari 4 pedang asal di belakang punggungnya terbang keluar. Pedang ini berkedip antara terang dan gelap. Pada saat ini, sinar energi pedang terbang keluar. Energi pedang itu seperti pelangi. Dengan kultivasi Ling Tianho, pedang itu memberi energi yang ia tinggalkan kepada murid-muridnya ketika mereka pergi ke Tanah Roh Iblis. Semuanya sangat kuat, jadi tidak perlu menyebutkan seberapa kuat yang ini berasal dari sumbernya. Energi pedang berbentuk naga dan bersiul ke arah Wang Lin. Suara bergerak datang dari langit seolah-olah itu tidak bisa menahan kekuatan energi pedang. Mengelilingi murid-murid Dalau Sword Sect semua menjadi bersemangat saat mereka menyaksikan. Ketika energi pedang mendekat dan hendak merobek tubuhnya terpisah, mata Wang Lin menyala. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melemparkan tinju. Ada ledakan keras saat ruang sebelum tinju Wang Lin menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tepat ketika energi pedang mendekat, tinju Wang Lin bertabrakan dengannya. Ada beberapa gemuruh yang mengguncang surga. Wang Lin mundur 2 langkah saat dia dengan tenang menatap Ling Tianho dan perlahan berkata, "Sinar pertama." Energi pedang Ling Tianho runtuh dan menyebar seperti badai. Olseer melambaikan lengan bajunya yang besar dan semua kekuatan itu menghilang. Dia memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum. Rasa dingin melintas di mata Ling Tianho dan dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu. Pedang asal yang terbang keluar mengeluarkan nyanyian pedang tajam yang menembus langit. Kemudian langsung terbang ke Wang Lin dengan tubuh aslinya. Ketika ditutup, Wang Lin tertawa dan tangan kanannya membentuk kepalan. Gelombang kekuatan menyebar dari antara kedua alisnya dan berkumpul di tangannya. Setitik cahaya muncul di sekitar kepalan tangan Wang Lin, dan dia melesat maju bersama dengan pukulannya. Pada saat yang sama, ada kilatan kedinginan di mata Wang Lin. Karena dia telah kembali ke planet Tianyun, dia tidak bermaksud rendah hati. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk berbicara adalah dengan kekuatan. Jika dia ingin kembali ke Demon Spirit Land untuk mendapatkan kualifikasi untuk memegang token dan untuk mendapatkan pengakuan dari semua monster tua di planet ini Tianyun, maka semua itu akan tergantung pada pertempuran ini. Dengan kelicikan Wang Lin, dia sudah menganalisis semua ini. Pada saat ini, setelah melemparkan pukulan, tangan kirinya menyentuh tasnya dan dia berteriak, 3 set 9 pedang. Setelah dia berbicara, sinar cahaya perak terbang keluar dari tasnya memegang seperti gila. Setiap sinar cahaya memancarkan cahaya perak yang keras dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap sinar cahaya. Kemudian semburan tangisan menyedihkan memenuhi dunia. Karena semua 27 pedang terbang semua terbang keluar, Wang Lin menunjuk dengan jari ini. Semua 27 pedang terbang menuju Ling Tianho sementara jiwa-jiwa melepaskan tangisan sedih. Bahkan Olseer terkejut dengan ini. Dia sudah memperkirakan hasilnya, tetapi dia tidak tahu prosesnya. Dia meramalkan bahwa kultivasi Wang Lin akan meningkat pesat dan bahwa dia akan kembali pada hari cahaya hijau dan ungu menutupi langit, tetapi dia tidak tahu persis apa tingkat kultivasi Wang Lin. Dia bahkan melihat beberapa kekuatan antara alis Wang Lin. 3 di antaranya adalah hal-hal yang bahkan ia takuti. Meskipun aku menghitung bahwa anak ini akan kembali, aku tidak dapat menghitung alasannya. Anak ini berani kembali ke planet Tianyun karena ia harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Vermilion Birthmark adalah salah satu pendukungnya. Wanita cantik itu juga terkejut. Kejutan memenuhi matanya dan dia segera melihat betapa luar biasanya 27 pedang itu. Dia adalah seorang ahli penyulingan, dan dia berpikir, bahan dari 27 pedang ini semuanya luar biasa, dan mereka juga mengandung niat membunuh yang kuat. Jelas mereka telah disempurnakan di tempat dengan niat membunuh yang mengerikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari pedang itu akan menjadi senjata yang tiada taranya. Sekarang setelah 27 pedang telah membentuk susunan pedang, kekuatan mereka. Wanita parubaya yang cantik itu tersentak. Pria tua yang duduk di labu itu tiba-tiba berdiri. Dia menatap Wang Lin, dan gelombang besar muncul di hatinya. Dia jelas tidak berada pada tahap awal Nirvana Skriar. Adapun yang lama pria yang seperti segumpal daging, pikirannya bergetar. Dia menatap ke-27 pedang dan Wang Lin yang acuh tak acuh. Keringat dingin keluar dari dahinya. Aku meremehkannya. Ling Tianho bernama Pedang Suci, dan dia memiliki prestasi luar biasa dan wawasan yang terkait dengan pedang. Ketika dia melihat 27 pedang ini, matanya bersinar. Pedang terbang yang begitu kuat, formasi pedang yang hebat. Wang Lin, kamu memenuhi syarat untuk berkelahi dengan aku. Ling Tianho melambaikan tangannya dan 3 pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Saat keempat pedang berputar, sinar energi pedang melesat keluar, membentuk jaring energi pedang. Ke-27 pedang terbang itu menangkap dampak pukulannya di bawah kendali Wang Lin. Mereka bergabung bersama dan membentuk badai dengan pedang di intinya. Ada juga niat pedang yang terkandung di dalamnya, dan mereka bertabrakan dengan 4 pedang asal berputar yang dimiliki oleh Ling Tianho. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Saat gemuruh berlanjut, ke-27 pedang semua didorong satu persatu.
Namun, pemboman itu menyebabkan pedang asal Ling Tianho mundur. Setiap kali pedang terbang dijatuhkan ke belakang, pedang itu akan kembali ke Wang Lin. Sesaat kemudian, semua 27 pedang mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan pukulan Dewa Kuno Wang Lin meledak. Di bawah kekuatan pukulan, 4 pedang asal Ling Tianho semuanya terlempar ke belakang. Adegan ini mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya. Namun, Wang Lin tahu bahwa Ling Tianho tidak menggunakan mantra apapun dan telah murni menyerang dengan energi pedang. Ini bukan Ling Tianho yang menunjukkan belas kasihan, tetapi bahkan jika Wang Lin berada pada tahap awal Nirvana Cleanser, dia tidak akan cukup ancaman bagi Ling Tianho untuk menggunakan mantra. Mata Ling Tianho mengungkapkan sebuah cahaya aneh, tetapi segera menghilang. Dia tertawa dan sudah lupa tentang janji hanya 3 serangan. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya, lalu rambutnya bergerak tanpa angin, matanya menyala, dan dia berteriak, "Kamu memenuhi syarat untuk orang tua ini menggunakan mantra." Orang tua ini hanya tahu 3 mantra. Pengorbanan, lubang, hancurkan. Pedang pengorbanan, tahap pertama, lemparkan pedang dengan darah. Setelah dia berbicara, para kultivator di sekitarnya semua terkejut. Nama Ling Tianho adalah termasyur, dan dia adalah seorang master dengan mantra yang bisa mengguncang surga. Setiap kultivator tahu bahwa Ling Tianho hanya memiliki satu musuh bebuyutan, dan itulah yang maha melihat. Dia jarang menggunakan mantranya, dan hampir setiap kali dia menggunakannya, dia dalam pertempuran dengan All Seer. Namun, Ling Tianho secara tak terduga menggunakan mantra dalam pertempurannya melawan Wang Lin. Akibatnya, bahkan jika Wang Lin kalah, dia akan segera menjadi terkenal. Saat Ling Tianho berteriak, dia menunjuk ke depan dan 4 pedang asal menyatu menjadi satu. Mereka menjadi pedang halus yang mengeluarkan semburan energi panas. Kemudian ia berbalik, tampak seperti menjadi cair, dan menjadi berwarna-warni di bawah matahari yang bersinar. Kemudian itu langsung melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mundur beberapa langkah, menampar tasnya memegang, dan berteriak, 5 set 9 pedang formasi. Dalam sekejap, sinar cahaya perak terbang keluar dari tasnya dan terbang bersama dengan 27 pedang. Sebanyak 45 pedang diputar seperti orang gila, membentuk pusaran. Rambut Wang Lin mengalir di udara ketika tangannya tertutup dan dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Heavenly Chop. Dengan titik jarinya ini, laju di mana energi asalnya bersepeda hampir mencapai puncaknya. Country Heavenly Chops terbang keluar dan bergabung dengan pusaran di depannya. Seluruh pusaran bergetar dan kemudian memadat dan melesat ke depan. Wang Lin sudah memperhalus 45 pedang ini dari Slaughter Realm dan mengubah penampilan mereka. Satu-satunya yang bisa mengidentifikasi mereka sekarang adalah orang-orang dari alam pembantaian. Pada saat ini, pusaran pedang yang berisi kekuatan dari Heavenly Chops yang tak terhitung bertabrakan dengan mantra Ling Tianho. Pada saat ini, dunia berubah warna dan berbalik. Gemuruh yang kuat bergema di seluruh dunia. Suara keruntuhan yang konstan telah menggantikan semua suara di dunia. Jika bukan karena All Seer yang memblokir gelombang kejut dari dampak ini, maka kemungkinan besar planet Tian Yun akan sudah runtuh. Setelah tabrakan, tubuh Wang Lin didorong kembali. 45 pedangnya tidak rusak, tetapi suram saat mereka mengelilingi Wang Lin. Menghadapnya, pedang yang dibentuk oleh Ling Tianho runtuh dan berubah menjadi 4 pedang asli. Ling Tianho tidak didorong ke belakang, meskipun matanya menyala dan dia tertawa. Wang Lin, dendam antara kamu dan Dalou Sword Sect semua hilang. Orang tua ini tidak akan mengambil token dari kamu. Karena kamu adalah orang yang mendapatkannya, maka kamu memiliki posisi untuk memasuki Gua Celestial. Ling Tianho berbalik dan melangkah keluar. Para murid Dalou Sword Sect semua masih bingung, tetapi mereka segera mengikuti. Sinar energi pedang dengan cepat meledak ke kejauhan. Tindakan Ling Tianho sangat mendalam, Wang Lin menatap sosok Ling Tianho dan merenung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Apakah itu adalah murid sekte nasib surgawi atau para murid yang dibawa oleh monster tua? Syok memenuhi mata mereka. Siapa yang mengira Wang Lin akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Ling Tianho? Mata Bai Wei. Bahkan sekarang dia masih tidak percaya dengan apa yang telah dia saksikan. Wajah Zhao Xingxia pucat pasi dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi berani memiliki niat jahat. Masih ada saudara perempuan keempat, yang telah tertunduk sepanjang waktu. Kebingungan di matanya menghilang dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan misterius. Jika dia bisa membantu aku, wanita itu menggigit bibir bawahnya dan membuat keputusan. Tidak hanya mereka, hampir semua orang yang tahu Wang Lin terkejut sampai kesurupan. Di mata mereka, sosok Wang Lin dari belakang kemudian secara bertahap menyatu dengan sosok berjubah putih yang mereka lihat sekarang. Wang Lin tidak menyingkirkan 45 pedang terbang, tatapannya menyapu sebelum mendarat di lelaki tua dengan tubuh jasmani daging, dan dia dengan tenang berkata, "Senior, apakah aku memenuhi syarat?" Pria tua itu diam-diam merenung sebelum mengeluarkan dengusan dingin dan berkata kepada All Seer, "Rekan kultivator All Seer, aku masih punya beberapa pil untuk disuling, jadi aku tidak akan mengganggu kamu lagi." Dengan itu, ia berteriak pada 4 murid yang membawanya, "Kembali ke sekte." Keempat murid dengan cepat mengangguk, lalu mereka mengangkat tubuh besarnya dan menghilang ke kejauhan.
Pria tua yang berdiri di atas labu itu menatap Wang Lin dengan tajam dan tertawa. Rekan kultivator Wang menyembunyikan dirinya dengan tenang. Orang tua ini bernama Strange Dream Tan. Jika kamu punya waktu, selamat datang di planet Dream aku. Dengan itu, ia menggenggam tangannya di Wang Lin dan pergi. Orang yang pergi bersamanya adalah pria tua kurus. Sejak awal, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Bahkan ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Allseer, dia baru saja pergi. Yang terakhir pergi adalah wanita paruh baya yang cantik. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum, pedang terbang sesama kultivator Wang penuh dengan niat membunuh. Namun, terlalu banyak niat membunuh bisa sulit dikendalikan. Jika kamu punya waktu, silakan datang ke planet Zisia. Dengan itu, dia membungkuk ke arah Allseer dan pergi dengan 4 wanita di belakangnya. Ketika mereka pergi, mata wanita itu di gaun merah muda itu bersinar. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. Guru aku pandai memperbaiki, tetapi biayanya tidak mahal. Kamu gadis kecil. Wanita cantik itu tertawa dan 3 wanita lainnya juga tertawa. Hanya beberapa orang yang memperhatikan bahwa pandangan wanita dalam gaun hijau terhadap Wang Lin sangat berbeda. Dia mungkin sudah lupa tentang namaku. Bagaimanapun, baginya, itu adalah masalah yang sangat kecil, tapi bagiku, dia menyelamatkan hidupku. Wanita itu menghela nafas. Wanita dalam gaun merah muda itu bertanya, kakak senior Qian Qin menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Di bawah perintah Allseer, para anggota sekte nasib surgawi semuanya tersebar. Di alun-alun, tidak ada orang lain selain Wang Lin dan Allseer. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menatap dengan tenang ke Allseer. Tuan dan murid sekali lagi saling berhadapan setelah ratusan tahun. 2 dari mereka merenungkan untuk waktu yang lama dan Allseer perlahan bertanya, apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Murid ingin memasuki tanah roh iblis. Ekspresi Wang Lin hormat. Allseer memegang tangannya di belakang punggungnya sambil dengan tenang berkata, kamu memiliki kualifikasi. Baik itu sebagai Alhavenes Thunder Celestial atau sebagai salah satu dari Vermilion Bird Series dari For Divine Sect. Sejauh yang aku tahu, generasi Vermilion Bird Series ini hanya memiliki 3 orang termasuk kamu. Wang Lin merenung dalam diam. Dia tidak tahu banyak tentang Vermilion Bird Series. Setelah mendengar ini sekarang, meskipun dia tergerak, ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa. Ini akan membuat beberapa persiapan untuk membuka Demon Spirit Land kali ini. Hal ini penting, dan aku juga perlu mengundang beberapa teman sebelum kita bisa memasuki gua itu. Selama waktu ini, kamu bisa menunggu di sini dengan nyaman. Ekspresi Allseer tenang, tidak mengungkapkan kemarahan atau kegembiraan saat ia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, awan muncul dan dia pergi dengan menginjak awan. Pavilion kayu ungu masih disimpan untukmu. Suara Allseer datang dari kejauhan. Wang Lin memandangi tempat Allseer menghilang dan merenung. Tindakan Ling Tianho memiliki makna mendalam di belakang mereka. Bahkan pada mantra terakhir yang dia gunakan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Wang Lin tidak bisa menebak semua pikiran Ling Tianho, tapi dia bisa mendapatkan ide kasar. Adapun Allseer, aku tidak bisa melihat melalui dia. Ketika datang ke Allseer Wang Lin, selalu bingung tentang pikiran batin Allseer. Bahkan jika dia menemukan jejak petunjuk, dalam sekejap mata, akan ada interpretasi lain yang menjadikan semuanya misteri lagi. Aku tidak bisa melihat melalui dia. Wang Lin membiarkan mendesah. Ada juga lapisan kabut yang menyelimuti Allseer. Dia punya perasaan bahwa setiap kali dia melihat Allseer, dia sedikit berbeda. Sebenarnya, Wang Lin berspekulasi bahwa Allseer akan mempersiapkan kedatangannya seperti ini. Namun, ketika harus menghadapinya, meskipun Allseer telah melakukan seperti yang diharapkan Wang Lin, dia merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya terlalu halus, seolah-olah semuanya terjadi menurut rencana Wang Lin. Wang Lin melihat sekeliling sekte nasib surgawi yang akrab sambil mengerutkan kening. Setelah merenung sebentar, dia berjalan menuju pavilion kayu ungu. Hanya ada satu jalan menuju ke sana. Jalan setapak itu memiliki menara batu di kedua sisi dan dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Saat ini, matahari terbenam. Saat angin bertiup, itu membawa kesejukan bersama dengan gemerisik dedaunan. Bahkan suara air datang dari kejauhan. Wang Lin telah berjalan di jalan ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melangkah ke jalan ini lagi ratusan tahun kemudian, dia merasa menyesal. Sepertinya tidak ada yang berubah, Wang Lin berjalan maju dengan langkah santai. Sebagai dia berjalan, seorang wanita dan pria biru mengenakan jubah biru berjalan mendekatinya sambil berbicara. Level kultivasi mereka tidak tinggi, hanya transformasi jiwa. Seiring dengan angin, kata-kata yang diucapkan oleh mereka berdua perlahan-lahan berlalu. Saudari junior, aku mendengar bahwa dalam 7 hari, pasar mata hantu akan membuka keuntungan. Aku mendengar bahwa beberapa petani telah bergegas. Pasar mata hantu? Yang melelang mantra surgawi dan langsung menjadi terkenal? Suara wanita itu dipenuhi dengan kejutan. Itu benar, itu adalah pasar mata hantu. Mantra surgawi itu menyebabkan kegemparan besar. Rumor mengatakan bahwa beberapa monster tua yang kuat bahkan melakukan perjalanan ke sana. Mantra surgawi.
Dengan status kita, kita hanya bisa mendapatkan mantra surgawi tidak lengkap, dan mereka masih mantra surgawi tingkat rendah. Rumor mengatakan bahwa mantra celestial itu mantra lengkap yang langka. Kali ini, rumor mengatakan bahwa pasar mata hantu akan memiliki barang misterius untuk dilelang. Ah, apa hubungannya dengan kita? Harga semua yang ada di pasar mata hantu tidak terbayangkan. Selain itu, seseorang membutuhkan undangan untuk masuk. Tidak masalah. Meskipun kami tidak memiliki hak untuk memasuki rumah lelang, kami memiliki akses ke area perdagangan pohon di pasar mata hantu. Ketika pria berbaju biru itu berbicara, ia mengeluarkan batu giok dari tasnya. Giok ini benar-benar hitam, selain membentuk pusat, yang memiliki mata. Mata ini mengeluarkan semburan cahaya merah dan sangat aneh. Giok undangan mata hantu. Mata wanita itu menyala. Pria berbaju biru itu bangga dan dia sekitar untuk berbicara ketika dia melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dia melihat Wang Lin berjalan turun dari gunung. Ketika wanita itu melihat kelainan saudara laki-lakinya yang lebih tua, dia mengangkat kepalanya dan juga memperhatikan Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi mereka bahkan tidak menyadari keberadaan Wang Lin dari jauh. Ekspresi Wang Lin lembut. Ketika dia mendekati pria dan wanita itu, dia tersenyum pada pria yang berbaju biru dan berkata, "Kakak senior Li, jangan menjadi orang asing." Kamu, pria berbaju biru itu seperti ayam bodoh. Dia baru saja kembali ke sekte, jadi dia tidak tahu Wang Lin telah kembali. Ketika dia melihat Wang Lin sebelumnya, dia pikir Wang Lin tampak familiar, jadi dia terkejut. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia bahkan lebih terkejut. Wang Lin. Pria berbaju biru mundur beberapa langkah dan terperanjat mengisi matanya. Tersenyum. Dia tidak tahu nama lengkap orang ini dan hanya tahu dia bernama Li. Mereka pernah bertemu sebentar, dan dia ingat bahwa pria ini menatapnya dengan ejekan dan jijik. Melihat orang ini hari ini, tingkat kultivasi orang ini telah meningkat dari jiwa transformasi tahap awal ke jiwa transformasi tingkat menengah. Tidak lagi melihat pria bernama Li, Wang Lin berjalan melewati mereka dan secara bertahap pergi. Saudara senior, dia dipanggil Wang Lin? Nama ini sepertinya familiar. Wanita itu memandang punggung Wang Lin dengan tatapan bingung. Wang Lin sebenarnya telah kembali. Jika aku bertemu dengannya di sini, guru harus mengetahuinya. Mungkinkah dia telah mendapatkan pengampunan dari guru? Baru saja, aku sama sekali tidak merasakan energi spiritual darinya, seolah-olah ia seorang manusia. Namun, saat dia lewat, aku sangat terkejut sehingga semua energi spiritual di tubuh aku bergetar sampai hampir runtuh. Pria berwajah biru pucat. Dia menarik saudara perempuan juniornya dan cepat-cepat pergi. Kakak senior, ada apa denganmu? Wanita itu bingung. Pria berbaju biru dengan cepat berkata, namanya Wang Lin. Dia adalah murid ke-7 divisi ungu Heavenly Fate sekte itu. Junior sister, apakah kamu masih tidak ingat? Wanita itu terkejut dan ekspresinya segera berubah. Apakah itu yang dikabarkan telah membunuh banyak orang di kota ini? Setan Spirit Land dan menciptakan sungai darah? Siapa yang pada akhirnya diburu oleh guru dan 7 senior tetapi masih bisa melarikan diri? Iblis Wang Lin. Di kejauhan, Wang Lin tersenyum masam. Gosip adalah hal yang menakutkan. Rumor tentang dirinya berangsur-angsur berubah selama ratusan tahun. Menghela nafas, Wang Lin berjalan keluar dari sekte nasib surgawi melalui jalan kecil. Di depannya ada gunung yang menembus ke langit. Puncaknya tertutup kabut dan ada lampu ungu di dalam kabut ini. Disinilah para murid divisi ungu tinggal. Sekte nasib surgawi, Gunung Ungu. Melihat puncak yang akrab, Wang Lin memasuki trans. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu dan melihat seorang pemuda berjalan selangkah demi selangkah mendaki gunung dan selangkah demi selangkah memperoleh pijakan yang kuat di sini. Sambil merenung, angin gunung bertiup, dan itu dingin. Meskipun tidak kedinginan, itu tetap menghilangkan kehangatan dan membuat kamu hanya kedinginan. Ada berbagai tanaman yang bergoyang di gunung. Tidak diketahui apakah itu gunung yang bergerak atau hatinya. Wang Lin berjalan menaiki gunung seolah dia berjalan ke surga. Wang Lin melambat saat dia berjalan ke atas gunung. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu petani. Satu-satunya suara yang dia dengar adalah angin yang terdengar seperti isakan. Selain suara angin, tidak ada suara lain. Gunung itu masih sama dengan sebelumnya, dengan pavilion halus di sudut. Dari kejauhan, samar-samar kamu bisa melihat sebuah plakat vertikal dengan satu kata di atasnya. Ungu. Saat Wang Lin bergerak maju, sudut pavilion itu menyembunyikan dirinya sekali lagi. Hanya setelah berjalan melewati rintangan, pavilion dari sebelumnya muncul. Pavilion kayu ungu. Siapa yang masih ingat bahwa tempat ini disebut pavilion awan ungu? Wang Lin berdiri diam-diam untuk sesaat sebelum dia membuka pintu. Bau jamur meledak dari pavilion. Perabotan di ruangan itu sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Jika ada perubahan, pasti ada debu di mana-mana. Apakah itu meja, kursi kayu, atau tempat tidur, semuanya tertutup debu. Lampu minyak di atas meja sudah lama kehabisan minyak. Wang Lin mengangkat jarinya dan dengan lembut menggosok meja.
Dia dengan cepat menciptakan tanda yang dalam di atas meja. Melihat debu di atas meja, Wang Lin melambaikan tangannya. Angin lembut menyapu. Angin ini menyapu Wang Lin dan meniup debu di atas meja. Kemudian melewati kursi kayu, tempat tidur, lantai atas, dan lantai bawah. Seolah-olah badai telah melewati paviliun. Namun, yang aneh adalah badai hanya menyapu debu dan tidak ada lagi yang bergerak. Bahkan jendela ungu itu tidak mengeluarkan suara tunggal yang menandakan bahwa itu ditiup angin. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengangkat telapak tangannya dan menutup tangannya. Saat ini instan, badai itu tampak terbalik dalam waktu dan berkumpul di tangan Wang Lin dari segala arah. Dalam sekejap, badai di paviliun menghilang. Sebuah pusaran abu-abu gelap muncul di telapak tangan Wang Lin. Ini semua debu di paviliun. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan semua jendela di paviliun terbuka. Vortex abu-abu melayang keluar dari jendela, seolah-olah ratusan tahun waktu dan semua kenangan masa lalu telah disimpan. Segala sesuatu di ruangan itu sekarang tampak baru. Langit menjadi gelap ketika matahari terbenam. Ruangan itu benar-benar gelap, yang membuat sosok Wang Lin tampak agak buram. Dia menghela nafas dan berjalan ke lemari kayu ungu. Dia ingat bahwa minyak diletakkan di sini. Dia membuka kabinet dan cukup menemukan botol kecil berisi minyak lampu coklat. Setelah menambahkan minyak ke lampu minyak, Wang Lin menyalakan lampu. Ada suara ketika nyala menyala, dan kegelapan di ruangan itu hilang. Namun, saat nyala api menyala, embusan angin datang dari gunung. Ini menyebabkan nyala api yang baru saja menyala menjadi berkedip dan berayun, dan bayangan Wang Lin menjadi terdistorsi. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia menatap api yang berkedip-kedip. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan matanya bersinar terang. Angin bertiup dan nyala api berubah. Perubahannya tidak dapat diprediksi dalam angin, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa bentuk aslinya. Aku mengerti. Allseer seperti lampu ini. Alasan aku merasa dia adalah orang yang berbeda setiap kali adalah karena dia selalu berubah. Sama seperti bagaimana seseorang memiliki ribuan avatar dan semuanya berada dalam tubuh yang sama. Mereka bolak-balik setiap saat. Inilah mengapa Allseer memberi aku perasaan yang tidak terduga. Wang Lin menatap pencahayaan yang berkedip-kedip dan ekspresinya terang dan gelap. Namun, pencerahan memenuhi matanya. Api bergerak bersama angin seperti bagaimana angin membuat tanaman bergerak, yang membuatnya terlihat seperti gunung yang bergerak, tetapi pada kenyataannya, Wang Lin merenung. Pada kenyataannya, gunung tidak bergerak, nyala api tidak bergerak, apa yang bergerak adalah angin. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua jendela tertutup rapat. Setelah menghalangi angin dari luar, tidak ada lagi yang bertiup ke dalam ruangan. Tanpa angin, nyala api menjadi tenang dari kerlipnya yang keras. Namun, itu masih berayun lembut dari konsumsi minyak. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menatap api. Sebelum nyala api menyala, wajahnya cerah dan gelap, memperlihatkan sedikit kesuraman. Ada yang salah? Angin sudah berhenti, tetapi nyala api ini masih bergerak. Pada saat ini, meskipun Wang Lin tidak mengetahuinya, kondisinya sangat mirip dengan konfirmasi Dao, tetapi alih-alih mengkonfirmasi Dao sendiri, dia mengkonfirmasi Dao Allseer. Dia telah mengenal Allseer selama ratusan tahun. Saat itu, dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang rendah, dia tidak bisa melihat melalui perubahan pada tubuh Allseer. Namun, sekarang dia samar-samar dapat melihat beberapa petunjuk. Ada terlalu banyak rahasia di sekeliling Allseer. Apa yang membuat Wang Lin paling takut padanya adalah dia tidak bisa menebak apa yang ada dalam pikiran pihak lain sama sekali. Allseer seperti api yang terus berubah. Bahkan ketika aku mengisolasi angin, tidak mungkin menemukan penampilan aslinya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tatapannya masih terkunci pada nyala api. Waktu perlahan berlalu. Tanpa sadar, sudah jam 3 pagi. Langit di luar benar-benar gelap, dan ketika angin bertiup ke jendela, itu menyebabkan kertas bergemerisik. Suara ini sangat jernih di malam yang sepi ini. Angin bergerak, gunung bergerak, nyala api bergerak. Wang Lin mengangkat kepalanya dan mengambil langkah. Dia menghilang dari ruangan dan muncul kembali di langit malam. Di bawahnya ada gunung purple sekte nasib surgawi. Angin kuat malam ini, dan awan memenuhi langit. Tidak banyak cahaya bulan jatuh di bumi melalui awan, yang membuat segalanya di depannya sangat gelap. Saat dia merenung, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut melambaikannya. Ada jejak hukum yang muncul selama pemahaman Wang Lin tentang memanggil hujan. Angin melonjak di langit yang tertutupi oleh awan gelap. Awan-awan yang tampaknya berisi hujan semua menghilang dan kemudian sinar bulan yang terang jatuh di bumi tanpa hambatan. Di bawah sinar bulan, sebuah bayangan muncul di bawah gunung ungu. Angin bertiup kencang, menyebabkan tanaman di gunung bergerak, dan suara gemerisiknya bisa terdengar. Melihat gunung dan bayangan besar, meskipun tanaman di gunung itu bergerak, bayangan nyaris tidak berubah. Gunung ini tidak bergerak. Mata Wang Lin bersinar terang. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang di kepalanya, dan pencerahan memenuhi matanya. Dia sepertinya telah menangkap jejak petunjuk. Angin hanya meniupkan permukaan, namun gunung itu tampaknya bergerak, tetapi kenyataannya, hatiku yang bergerak. Hati aku bergerak, jadi gunung itu bergerak.
Kejelasan mengisi mata Wang Lin dan kemudian dia kembali ke kamar. Melihat api, napas Wang Lin berangsur-angsur mereda sampai sepertinya dia sudah mati. Jika ada orang luar di sini dan mereka melihat ini, mereka tidak akan merasakan perubahan sedikit pun. Nyala api masih sedikit bergetar dan bergerak. Namun, pada saat ini, nyala api ini seperti gelombang kekerasan yang mengguncang dengan berbagai cara. Perlahan-lahan melambat hingga menjadi tidak bergerak, seolah-olah mantra berhenti digunakan. Saat ini, pikiran Wang Lin bergetar. Dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya, seolah-olah dia menemukan bahwa apa yang dia lihat benar-benar tidak dapat dipercaya. Energi asal mengalir ke setiap bagian tubuhnya tanpa kendali, dan suara sesuatu yang meledak datang dari tubuhnya. Seolah-olah seorang seniman bela diri yang fana telah membuka semua meridian mereka. Saat energi asalnya berputar-putar seperti orang gila, mata ketiga Wang Lin diam-diam terbuka dan celah terbuka. Namun, tidak ada lampu merah yang keluar. Sebaliknya, seolah-olah itu menyerap sesuatu. Ini menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin berputar lebih cepat. Kecepatan ini sudah mencapai kecepatan yang tak terbayangkan, tapi Wang Lin tidak merasakan sakit. Arusnya sepertinya terkejut ketika dia menatap api. Keyakinan di matanya mencapai puncaknya. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Apa yang dia lihat bukan lagi nyala lilin, tetapi nyala api yang sangat lemah. Nyala api ini adalah apa yang telah diciptakan Wang Lin sebelumnya. Jika ini semua, itu tidak akan mengejutkan Wang Lin. Namun, meskipun nyala api sepertinya berhenti, ia masih bergerak. Gerakan semacam ini adalah semacam pembalikan. Seolah-olah ada kekuatan yang mengelilingi api yang membuatnya cepat menghilang dengan cara yang tidak dipahami Wang Lin. Mungkin tidak akurat untuk mengatakan bahwa api itu menghilang. Seolah-olah nyala itu menjadi besar dan lebih besar. Pada akhirnya, Wang Lin melihat rahasia di dalam nyala api setelah diperbesar berkali-kali. Ini adalah elemen kecil. Elemen-elemen ini akan bergerak melewati satu sama lain dan bertabrakan dengan cara tertentu. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka akan melepaskan jejak panas. Sekilas, elemen-elemen ini berantakan, tetapi berbeda dari sudut pandang Wang Lin. Apakah itu cara mereka bergerak atau bertabrakan? Mereka semua mengandung semacam hukum. Ini adalah hukum. Hukum api, dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak berkedip. Dia menatap api dan bergumam, mungkinkah? Masuk lebih dalam, sama seperti Wang Lin memikirkan hal ini, elemen yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membesar. Sama seperti api itu, mereka secara instan tumbuh sangat besar dengan kecepatan yang hebat. Ketika elemen-elemen itu terus diperbesar, jejak garis ilusi mengelilinginya. Namun, pada saat ini, energi asal dalam tubuhnya bergemuruh. Dia merasakan sakit yang tajam di antara alisnya dan dia terbangun. Keringat dingin mengalir dari dahinya dan seluruh pakaiannya basah kuyup. Wang Lin saat ini benar-benar pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia memandang lilin dan bergumam, apa itu? Mungkinkah itu sumber asal? Aku bisa memahami hukum itu, tapi aku hanya melihat asal sumbernya untuk sesaat, dan tubuhku tidak bisa menahannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum menutup mata dan berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Kegelapan di luar jendela menghilang dan digantikan dengan cahaya. Tepat saat fajar tiba, Wang Lin membuka matanya dari kultivasi. Daripada tatapan yang bisa menembus apapun yang mendarat di pintu. Saudari ketujuh. Bolehkah aku masuk? Sebuah suara lembut datang dari luar pavilion.